bulan 9 sama PJPS pengembangan itu. Akhir bulan September ya. Sekarang aman dan kemarin. Kalau misalnya musim kemarau, harus kan tanam lokal ini. Kalau panen sekarang, misalnya sekarang, bapak mereka tanam lagi setelah ini panen, sekitar Maret, bisa tanam tidak kali kedua. Hah? Ya? Apa sih langsung padi? Langsung padi. Oh, jagung padi. Oh, padi sudah betul. Berarti bapak mereka panen 2 kali. Semangat tawatar kepala gitu. Berapa hektar ya? 10 hektar ya? 10 hektar. total di sini ada 20 bagian yang apa di Sukamaju. Tidak ada sumber air yang di atas. Nomor iya. Memang? Sedikit. Habis tanam jagung kembali lagi. Bisa. Dengan batu pompa kan? Jangan hanya sekarang panen jagung. Maret, April, Juli. Tinggal Juli, Agustus, September, akhir September tanam jagung lagi. Dia jati kali panen. Kalau bapak mereka hanya panen 2 kali, tidak tanam jagung. Nanti lagi Februari ini tanam padi. Setelah itu tanam jagung lagi. Kalau musim kemarau itu jagung punya kualitasnya maupun jumlahnya bagaimana? Ya toh, water kembali kan? Sudah pernah coba water kembali? Penangkar punya apa? Jatuh kita penangkar punya bagaimana? Ya toh? Kerja dan lanjutkan. Kerja dan intinya. Ini yang ragu-ragu juga. Ada kawan. Dia kan mungkin tahu ya. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Sepakat harus 3 kali panen. Ini jagung. Februari kita tanam padi. Nanti Mei, Juni kita tanam jagung. Harus 3. Itu sepakat. Kalau 3 kami datang lagi. Kalau 3 kami perbaiki selokan. Kalau 3 kami bisa perbaiki jalan. Kalau hanya 1-2 biasa. Sehingga harus ada komitmen. Kami bisa bantu Bapak irigasinya. Tetapi Bapak minimal harus panen 3 kali. Apakah padi jagung-jagung, apakah jagung padi, terserah. Dan kami sudah sepakat tadi untuk benih jagung kali ini, Mei itu kami yang tanam. Karena Sumba Tengah adalah Kabupaten Beni. Kabupaten Beni itu sudah diumumkan oleh Gubernur Pak Victor. Lalu tahun ini kita rencanakan ada 50 hektar. Kalau tambah ini berarti ada 50 hektar. Itu untuk mendukung Putih State, untuk mendukung TJPS, dan semua kabupaten, 3 kabupaten di Sumba itu kita menyiapkan benih jagung, benih padi dengan benih kacang. Dulu kan bilang desa mandiri benih, ini hasilnya. Saya sudah instruksikan kepada Kadis Pertanian untuk bikin laboratorium lapangan. Kalau jadi sini bikin laboratorium lapangan untuk jagung, nanti diumbu lagi untuk padi, habis itu di umbu Prekeruk Jangga, Papumbu, itu kita bikin lab lagi 1 hektar, habis itu di Memboro 1 hektar, habis itu di Manu 1 hektar. Sehingga pegawai lapangan dia harus belajar di situ. Kita bikin labnya, bukan untuk hasilnya. Jadi bagaimana pengembangan benihnya, bagaimana untuk mengatasi hama, bagaimana budidayanya, harus belajar di situ. Karena kenapa demikian? Arahan Bapak Presiden kemarin, ini food estate hanya 5 kabupaten dan dia akan dikembangkan. Sehingga nanti provinsi kabupaten kota akan datang belajar di Sumba Tengah. Dan betul kita harus persiapkan ini.
Kalau bilang Kabupaten Beni yang model kemana? Maka lapangannya harus hidup. Ada benih jagung, ada benih padi, ada benih kacang. Sehingga bagi teman-teman yang lapangan pekerjaan berat. Tidak hanya sekedar kita mau yang label putih, ke ungu. Nanti ungu itu masuk ke soda 5 hektar. Tapi yang kita harapkan adalah label putih ke label ungu. Ungu baru masuk ke desa mandiri Beni. Sehingga 5 desa mandiri Beni, lihatnya dari 1 hektar. Kalau dulu kita tanam padi, tanam jagung hanya bibit yang biasa-biasa, sekarang disiapkan bibit benih unggul. Sehingga kalau 1 hektar diharapkan kalau perlu jagung harus 10 ton. Jangan 1-2 karung lagi. Maka disiapkan benih yang unggul. Supaya jagungnya tetap menghasilkan 1 hektar 10 ton minimal, maka kita siapkan pupuk. Kalau jagungnya kena virus, kena penyakit, disiapkan juga namanya penyakit. Pestisida, disiapkan itu, termasuk pengolahan. Diharapkan betul program ini dan kita sebagai petani harus meningkatkan produktivitas. Antara lain, mekanisasinya harus baik. Masuk sekarang kita olah di Sumatera Tengah. Ada pengolahan sempurna. Olah pakai traktor besar, nanti pakai olah traktor sedang lagi. Kita menyiapkan benih, kita menyiapkan pupuk. Itu meningkatkan produktivitas. Harus dengan modern, tidak bisa tradisional. Harus seperti itu. Dan ini yang kita mau coba terapkan di semua desa di Sumatera, termasuk di desa Palembang. Tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan produktivitas seperti 1 hektar 10 ton, tetapi juga ada harus perluasan lahan baru. Yang tadi 10 harus ditambah lagi 5 lagi menjadi 20 menjadi 25 menjadi 30, harus begitu. Kalau hanya itu lahan yang 1 hektar, 1 are, atau 1 hektar, dulu hanya bapak dan mama. Lahir lagi anak 3, sudah 5. Lahir lagi anak tadi jadi 10. Lahir lagi cucu jadi 15. Padahal 1 hektar tidak bisa makan. Dulu kalau 2 orang 1 hektar dia berlebihan. Air mendarat masih warna enorm. Kalau hanya tidak mengembangkan lahan itu yang ada, maka tidak mungkin cukup. Maka oleh karena itu peningkatan produktivitas harus perluasan lahan. Yang kita untuk meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, harus cara tanamnya tidak hanya 1 kali. Harus 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali. Harus seperti ini. Kalau di Jawa Bapak Ibu sekalian, itu sudah biasa IP 400. Di sini baru kita mau. Oh ini 400 di NTT, hanya di Sumatera Tengah yang sekarang kita ulangi. Yang kemarin kita launching. Benihnya di launching oleh dirjennya, karena kemarin kami tidak ada punya waktu, Bapak Bupati dengan Dandim 16-17 yang launching. Kenapa kita harus IP 400? Kenapa? Karena memang Bapak Ibu sekalian, kalau di Jawa panen 1 kali itu yang 1 hektar, itu untuk dia makan minum. Kalau 1 hektar itu 10 ton untuk makan minum. Panen yang kedua itu untuk sekolah pendidikan dan kesehatan. Panen ketiga untuk apa? Dia naik haji. Panen keempat itu untuk pesta. Beda. Sehingga 1 kali panen pada lahan yang sama, 1 hektar 10 ton untuk makan. Panen yang kedua untuk pendidikan kesehatan, mendagang. Ketiga untuk naik haji. Keempat baru pilih pesta. Kita cuma Tengah tidak. Panen 1 kali itu juga kalau 10 karung, 20 karung, 30 karung, dia apa ada.